Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu terus yang hormati jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah atas rahmat hidayah, diberikan sehat, diberikan waktu sempat untuk ibadah kepada Allah, salah satunya melaksanakan sholat maghrib berjamaah, diteruskan dengan kajian himpunan putusan tarjimah Muhammadiyah. Dan sebelumnya saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, la'allana wa iyyakum minal a'idin wal faizin. Jadi kalimat itu adalah merupakan kalimat di bulan Syawal. Taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima. Itu masalahnya. Jadi semoga Allah menerima minna, amalan dari kami ketika bulan suci Ramadan. Jadi amalia yang baik di bulan suci Ramadan itu dari kami ini, semoga Allah menerima. Wa minkum, dan juga amalan yang kalian, bahasanya begitu, dilakukan, jenengan lakukan ketika di bulan suci Ramadan yang baik-baik itu. Nah, kemudian menjawab taqabbal ya karim, semoga Allah menerima, dan Allah yang maha mulia karena menerima amaliyah di bulan suci Ramadan. Kemudian diteruskan la'allana wa iyyakum minal a'idin wal faizin. La'allana itu dalam nahwu syarabnya adalah, dalam tafsirnya itu bermakna dua. Apa? Taroji, mengharap. Dan yang kedua tahqiq, benar-benar atau sungguh. Apa artinya? Kita ini benar-benar mengharap dan kesungguhan, nggih. La'allana wa iyyakum, kami dan juga jenengan semua, begitu, semoga dijadikan oleh Allah minal a'idin, yaitu dari orang-orang yang kembali. A'id itu artinya kembali, Pak. Berasal dari kata apa? Ada ya'udu, kembali. Ismul masdarnya adalah audun atau idun. Makanya sering dikatakan Idul Fitri, Idul Adha. Kita tambahi mbek wong Jawa hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Nah, apa maksudnya al-aidin itu? Ada dua pemahamannya. Al-aidin kembali kepada fitri, kesucian. Logikane orang yang sudah
berpuasa di bulan suci Ramadan dan mengamalkan amaliyah ibadah di bulan suci Ramadan itu mestine adalah mengharap ridho Allah tadi, kembali kebersihan hatinya. Karena apa? Pembakaran dosa ketika bulan suci Ramadan. Jadi dosa-dosa ini dibakar. Makanya sering difahamkan di bulan suci Ramadan itu adalah yufarudz dzunub, diampuni dosa-dosane, wa yudha'afus shawab, dan dilipat gandakan pahala. Nah nek wis diampuni dosane, dilipat gandakan pahalane, otomatis orangnya itu bersih. Lamun toh ibadahnya suci Ramadan imanan ihtisaban. Hadisnya begitu kemarin itu. Man shoma Ramadana imanan ihtisaban ufira lahu ma taqaddama min dzambi wa man qama Ramadana imanan ihtisaban ufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, jadi itu pemahaman yang pertama. Pemahaman yang kedua adalah al-futur. Al-futur itu berasal dari kata fatara, yaitu kembali makan sarapan pagi. Jadi kalau al-futur, al-iftar, sarapan pagi, nggih. Kalau toh taghadda, ya taghadda, al-ghada itu makan siang. Al-masa itu adalah makan sore atau makan malam. Nah, sehingga kalau toh difahamkan itu adalah al-futur, al-iftar, berarti kembali ke makan pagi, sarapan pagi. Mergo nek poso gak mungkin makan pagi karena sudah sahur begitu. Nah, ini namanya minal aidin. Jadi pemahamannya dua tadi. Maka mayoritas itu ulama ini berpendapat yang pertama tadi, yaitu kembali kepada kebersihan hati begitu. Karena yudha'afus shawab wa yughfarudz dzunub, dilipat gandakan pahalane dan diampuni dosanya tadi. Kalau toh imanan ihtisaban. Selanjutnya wal faizin, semoga kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang jadi pemenang. Faizin itu jamak mudzakkar salim dari faiz, berasal dari kata faza yafuzu, fauzan, yaitu orang yang mendapatkan keberuntungan, kemenangan. Artinya apa? Orang yang menang melawan hawa nafsunya, sehingga nafsunya kemarin dikalahkan ketika bulan suci Ramadan, maka diharapkan sudah jadi benar-benar orang yang beruntung, jadi pemenang. Musuhnya siapa? Enggak jauh-jauh, yaitu hawa nafsunya itu. Itu namanya al-faizin. Nah, berarti amaliyah bulan suci Ramadan yang begitu banyak, yang baik, yang positif, yang al-hasanat itu dipraktekkan kontinu istiqomah 11 bulan ke depan pasca setelah bulan suci Ramadan, itu jadi pemenang. Nah, nek pancet wae. Nah, pancet wae kok podo dene, berarti kan bahasanya begitu. Itu al-faizin. Sehingga sahabat itu ya kan ketika perang Badar itu merasa bangga. Kemudian diingatkan Rasulullah, perang Badar itu kan akbarul akhrab namanya.
akbarul qital, yaitu perang yang paling besar. Kenapa dikatakan perang yang paling besar? Umat Islam ketika itu Rasulullah dengan para sahabat dan umat Islam itu jumlahnya cuma 300 orang, Pak. Dan orang kafir jumlahnya alfun, yaitu ribuan. Logikane 300 melawan ribuan orang itu mestinya kalah, tapi kok menang. Kemudian para sahabat ketika itu euforia. Euforia niku napa? Senang, bangga karena sudah mengalahkan orang kafir yang jumlahnya ribuan tadi. Kemudian ditegur oleh Rasulullah, sahabat, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita ini sebenarnya pulang kembali dari perang yang kecil menuju perang yang paling besar. Sahabat heran, ya Rasul, iki perang kita ini jumlahnya 300, musuh kita orang kafir ribuan orang, kita menang, dikatakan sek cilik, tapi gak wani ngomong, bahasane mungkin yang gremeng ngono iku. Nah, sahabat kemudian tanya, "Ma huwa ya Rasul?" Apa itu ya Rasul? Kok jenengan masih mengatakan ini masih perang yang kecil? Wa huwa jihadu hawan nafsi. Ternyata perang yang paling besar itu adalah perang melawan hawa nafsu. Jadi lagi-lagi Pak, Bu, perang yang paling besar itu adalah tiada lain melawan diri kita sendiri, nafsu kita sendiri, dari malesnya, dari kikir bakhilnya, dari kesombongannya, dan lain sebagainya itu. Lah, ini para jamaah sekalian, sehingga momen syawalan, nah gitu bahasanya, dikemas, ada yang mengatakan halal bihalal, ada yang mengemas syawalan, sah-sah saja wong istilah kok. Yang jelas itu adalah saling memaafkan dan ada hikmah yang terbaik, begitu. Nah, itu para jamaah sekalian. Kemudian salat salam semoga tetap terlimpahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya istiqomah sebagai umat Rasulullah itu. Nah, para jamaah sekalian, sekarang kita membahas masuk kepada kitab taharah, kitab taharah, yaitu taharah itu berasal dari kata taharah, tahurun, yaitu bersuci. Nah, muqaddimahnya di halaman 46 itu jenengan lihat, okay. Muqaddimah dalam surat Al-Maidah ayat 6 itu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum maradha aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min
ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Itu dalilnya. Makanya kalau diketik nggih, kita browsing di internet atau apa kan begitu, ketik ayat tentang wudu toharoh mesti keluar ini. Mesti keluar surat Al-Maidah ayat berapa? 6 ini. Nah, sekarang kita pahamkan. Ya ayyuhalladzina amanu. Di situ Allah memanggil kita dengan harfun nida namanya, huruf memanggil dengan kemuliaan karena kita orang beriman. Hai orang-orang yang beriman. Idza kuntum ilas salah, jikalau jenengan semua, kita semua mau mendirikan sholat. Pak, Bu, Allah itu kalau sudah memakai kata-kata sholat itu sering memakai kata aqama yuqimu, mendirikan. Tidak pernah memakai kata-kata fa'ala yaf'alu, artinya mengerjakan. Kenapa kok pakai kata-kata aqama yuqimu, mendirikan? Kok tidak pernah pakai fa'ala yaf'alu, mengerjakan tentang sholat? Bahwa mendirikan sholat itu lebih baik, lebih mulia, lebih susah daripada mengerjakan. Nek mengerjakan cukup sendiri selesai. Tetapi kalau mendirikan ada tanggung jawab mengajak orang lain untuk sholat. Makanya kemudian sholat berjamaah diawali dengan azan, kemudian ditunggu, kemudian berdoa dulu, kemudian qomat, kan begitu. Itu mendirikan. Sehingga hadisnya Rasulullah, sholatul jamaati afdalu au tafdalu min sholatil fadhi bisab'in wa isrina darajatan. Sholat berjamaah itu lebih istimewa, lebih utama daripada sholat sendirian dengan pahalanya berapa? 27 derajat itu. Nah, sekarang sebelum mendirikan sholat, maka di situ kata Allah, faghsilu wujuhakum. Ini tentang ayat global semua, nanti penjelasannya ada di dalam Al-Adillah, dalil-dalil selanjutnya nanti, yang mana sebelumnya diterangkan kaifiyatul wudu, tata cara berwudu. Nah, kata Allah tadi, jikalau kalian hendak mendirikan sholat, faghsilu wujuhakum, maka cucilah wajahmu. Jadi faghsilu itu adalah basuhlah, cucilah wajah-wajahmu. Wujuh itu jamak dari wajhun, artinya wajah. Sing jenenge wajah niku adalah sesuatu yang di depan, itu wajah. Mulane gak ana ceritane wajah nang mburi ku gak ana, mesti nang ngarep. Nah, nanti diterangkan tentang kaifiyatul wudu. Wa aidiyakum, kemudian cucilah tangan-tanganmu. Setelah wajah adalah tangan-tanganmu di ayat itu. Ilal marafiq,
sampai pada siku. Siku ini Pak. Al-marafiq itu jamak dari mirfakun, siku Pak. Ini al-marafiq yaitu siku-siku. Jawane jenenge sikut. Nah, Jawane iku sikut. Ini dua siku. Manusia yang ideal itu mesti punya dua siku, dua sikut. Makanya ilal mirfaqain, sampai kepada dua siku. Nah, sekarang kontennya adalah orang mukmin yang banyak wajah-wajahmu tadi, kemudian sampai ilal marafiq, sampai siku-sikumu, karena ngomong jamak majmu, orang banyak. Begitu. Setelah itu kata Allah, wamsahu biruusikum. Nah, kalau wajah tadi ghusala Pak Bu, ghusala tadi apa? Cucilah. Tapi kalau masaha yamsahu artinya basuhlah. Apa yang dibasuh? Biruusikum, yaitu kepalamu. Berarti nopo kalimatnya? Basuhlah kepalamu, bukan mandi, bukan apa itu? Mencuci kepala, tidak, tetapi membasuh. Sing jenenge membasuh niku napa, Pak? Ya mengusap gitu aja. Makanya kalau ada orang sampai kepalanya ditaruh di keran, di keran kemudian dimasukkan ke pundi Pak, ke bak kamar mandi ini, gelobono kabeh. Lah, ini biasanya anak-anak kecil kan begitu. Ke bawah saya pyok begitu. Nah, jadi kalau ghusala itu identik adalah mencuci, membersihkan. Berarti identik dengan totalitas. Tapi kalau wamsahu, masaha yamsahu, itu adalah identik membasahi, mengusap. Pokoknya angger kena apa Pak? Kena banyu rambutnya kan begitu. Nah, makanya dikatakan biruusikum, di kepalamu, tidak sya'rokum Pak. Sya'run itu napa? Rambut. Engko nek masalah pakai kalimat rambut. Lho Pak, aku ora ndek rambut sing botak wis piye? Yang botak bagaimana? Maka logikane rambut iku mesti nempel no kepala. Walaupun kepala nek wong botak, walaupun gak duwe rambut, mesti tetap yang dibasuh mananya? Ya kepala, kan begitu. Loh, ayat Allah ini luar biasa. Nah, makanya yang punya rambut, yang diusap cuma rambutnya. Nah, rambutnya nempel di kepala. Nah, sing ra duwe rambut mesti sing duwe kepala, kan begitu logikane. Makanya kalimatnya apa? Famsahu biruusikum, basuhlah kepalamu tadi. Nah, ini kalimatnya ditulis sya'run rambut, akhirnya main akal ilmu mantek. Aku gak ada rambut jadi gak usah membasuh rambut, ngono akhirnya. Makanya rambut mesti nempel kepala. Walaupun kepala ada orang yang tidak punya rambut, tapi mesti punya kepala, kan begitu logikanya. Nah itu Pak. Wa arjulakum ilal ka'bain. Kemudian cucilah kakimu, arjulakum berasal dari kata rijlun Pak. Rijlun itu artinya kaki. Wa arjulakum, kaki-kakimu, ilal ka'bain, kedua mata kaki. Lah, ya dua mata kaki ya sing mentol iku Pak.
Lho Pak, aku ora ndek moto kaki ndlesep mergo kelemon sikile, tapi kan sik ono. Nah, begitu. Jadi tidak usah sampai lutut, tetapi sampai mata kaki di bahasa itu. Nah, wa in kuntum junuban fattahharu. Nah, dan jikalah kamu dalam keadaan junub, mandi besar, jinabat. Nah, kalau mandi besar jinabat kan keterangannya banyak tuh. Mohon maaf yang sudah bersuami istri, dan begitu dah. Kemudian kalau toh bagi orang perempuan yang habis apa itu? Haid. Kemudian wanita yang sudah nifas. Kemudian mohon maaf orang yang majnun, gila. Kemudian di situ sadar dan jadi akal sehatnya sudah pulih, maka juga harus mandi jinabat itu. Nah, jadi kalau sudah memahami junub itu kan banyak konteksnya fikihnya begitu. Nah, dan jikalah kamu dalam keadaan junub itu fattahharu, maka silakan juga kalian itu mandi dan bersuci. Toharu, bersuci. Nanti diterangkan di kaifiyahnya. Nah, intinya apa? Ya mandi, membersihkan. Nah, wa in kuntum mardha au ala safarin, dan jikalah kamu dalam keadaan mardha niku jamak taksir dari maridun itu artinya sakit Pak. Jamake mardha yaitu orang-orang sakit. Konteksnya adalah marid itu sakit, mardha itu orang-orang sakit. Nggih. Sing ngerti kondisi sakit itu dirinya dan dokter tadi. Enggak boleh diakali. Aku loro panu ya, Pak. Aku loro kadas dan sebagainya. Nah, nanti dibahas dalam kaifiyahnya tadi nanti. Dan jika kamu dalam keadaan sakit, au ala safarin, atau dalam bepergian. Nah, bepergian Pak, Bu. Nah, nek bepergian dulu itu masih mohon maaf, mungkin masih susah Pak. Sekarang kalau bepergian itu serba enak. Mobil ber-AC. Nah, ini saiki kan jarang, Pak. Ayo bepergian jenengan wong biyen contohnya jenengan bakal wong biyen nek kamu sik kene mrono sik sepeda ontelan dromos baribadane. Saiki wis gak ada. Rata-rata wis bis malam, kereta cepat, pesawat, ya kan, dan lain sebagainya. Au jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastum min nisa, atau datang di antara kamu itu nggih, yaitu dalam keadaan al-ghaid, buang air. Sing jenenge buang air itu bisa mohon maaf pipis, al-baul, atau buang air besar. Apa itu? Nah, kalimatnya apa? Nah, aula mastumun nisa, atau mohon maaf bersetubuh dengan an-nisa, wanita istrinya itu. Jadi menyentuh wanita atau bersetubuh dengan wanita dalam konteks istrinya yang sah. Nah, ini dijelaskan kata Allah, fa illam tajidu ma'an, maka
Jikalau lah di situ lihat lam. Lam itu artinya harful jazm dalam munawwar sorobnya itu. Artinya maka jikalau benar-benar tidak mendapatkan ilam tajidu ma'an, benar-benar tidak mendapatkan air, fatayammamu, maka silakan bertayamum. Ini loh Pak Bu, ini harus dipahami betul. Makanya di situ Allah pakai falam tajidu. Saya ulang, bukan fa'ilam tajidu tadi. Falam tajidu, ada harful jazm di situ, bukan lagi la an-nafiyah. Nih la itu ada lam negatif. Kalau lam min lam, jadi imun awsorof itu ada namanya an lan idzan kai. In lam la. Nih kata lam itu benar-benar tidak, berarti maka jikalah kamu benar-benar tidak mendapatkan ma'an air, nah gitu masalahnya, fatayammamu, maka silakan bertayamum. Jadi uraian-uraian di atas tadi, apakah itu dalam keadaan sakit, bepergian, ya kan, begitu, bahkan bersetubuh tadi, ya, ini enggak mendapatkan air, silakan tayamum. Dengan apa? Sa'idan thayyiba, dengan debu yang thayyib. Thayyib ini kok artinya baik, bersih. Bahasane kurang gerdebu. Contoh nok dalan iki yo debu, tapi yo kathah nopone. Nah, ini contohnya begitu. Debu yang baik itu bagaimana? Yang nempel di dinding atau di rumah jenengan yang bersih. Nah, atau dimanapun. Dimanapun dalam konteks makanya dikatakan thayyiban, sing bersih, sing baik. Jalan itu ya ono debu, tapi kan sifatnya masih subhat. Mungkin mohon maaf ono telet apa ya, itu dan sebagainya lah. Nah, artinya di sini dibutuhkan istihad bahwa, ya kan, delek debu itu ya sing baik, sing jenengan kira-kira yang baik itu di mana sih? Bersih itu di mana toh? Gitu. Nguna syukur nok tengah dalan, lapo fatayammamu. Iki tayamum, akhirnya jenengan diarani wong apa tambahan? Wong edan. Nah, contohnya begitu. Nek wong edan kan sing ngereken wong edan kok gak iso mikir, tapi piye? Dan begitu. Makanya dikatakan, nah, kata-kata sa'idan thayyiban menentukan debu yang bersih dan baik ini bagi orang yang berakal tadi. Sing iso milih ya sing berakal, sing iso mikir sehat tadi. Nah ini wong maaf yang majnun, yang gila, yang akalnya nggak ada tadi, ya nggak mungkin ya. Nah begitu. Nah, famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min lah, maka basuhlah wajah-wajahmu. Nah, nih tayamum Pak, lihat kalimatnya. Nih wudu tadi, fausilu wujuhakum. Apa Pak? Fausilu tadi. Cucilah, basahilah, bersihkanlah wajah-wajahmu ketika wudu. Tapi ketika pakai tayamum, pakai masahayam sahu, apa? Mengusap. Loh Pak Bu, mengusap wajah-wajahmu. Jadi gak mungkin debu sampean kumpulno kemudian sampean gawe raup. Nah, napa Pak Bu raup iku? Teweplokno plek ngene iku. Nah, lapo? Tayamum. Loh. Makanya lihat kalimatnya. Ketika wudu pakai ghusala yaghsilu, tapi ketika tayamum pakai masakha yamsahu, walaupun podo-podo objeknya itu wajah.
Faghsilu wujuhakum ketika wudu, tapi nek tayamum famsahu biwujuhikum, famsahu biwujuhikum. Nah, ini loh. Jadi nek wong ngerti kuwi enak, Pak, akhirnya. Nah, ternyata ketika tayamum tadi, ya kan, niatnya sudah sama, membasuh, mohon maaf, hanya mengusap wajahnya, dan yang kedua wa aidiakum, hanya sebatas tangan. Nah, nek wudu tadi ya wajah, kemudian tangan sampai siku, kemudian membasuh apa? Kepala, kemudian kaki sampai mata kaki al-ka'bain. Ini tayamum sebatas mengusap wajah dan tangan, selesai sudah. Dan pakai wamsahu, tidak pakai wagstasilu, begitu. Minhu, darinya, dari apa? Dari debutnya tadi. Jadi hu itu dhamir mutasil kembali kepada sa'idan thayyiba, debu yang bersih, yang suci itu. Tinggal sedikit. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min kharaj. Tidaklah Allah itu menginginkan atas kamu dari min kharaj, yaitu susah. Bahasanya nek ono air ya wuduwa, nek gak ono air dalam dalam keadaan sakit perjalanan, ya toh, silakan tayamum. Allah tidak mengendaki susah untuk itu kepadamu. Nah, jadi gampangannya itu tidak memberatkan. Walaki yuridu liyutahhirukum, akan tetapi Allah ini menghendaki supaya kalian itu, Allah ini mensucikan kamu, Jadi syarat-syaratnya toharo itu tadi. Waliyutimma ni'matahu, dan Allah kepingin menyempurnakan nikmatnya alaikum, atas kalian semua, la'allakum tashkurun, agar kula jenengan sedaya niki jadi hamba yang selalu bersyukur. Jadi intinya tidak mempersulit, tapi Allah mempermudah sebagai penyempurna nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang jadi bahasan hari ini adalah tentang kitab Thaharah yang masih tetap muqaddimah di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Sebagai pembukanya ini mudah-mudahan mempertebal kualitas ilmu dan menambah keimanan kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.